Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Andra Ganindra hadir dalam program Law and Justice yang membahas seputar hukum dan keadilan. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai KPR, kredit kepemilikan rumah. Yang mana KPR merupakan sebuah produk perbankan yang populer sejak lama di negara kita. Yang menjadi sebuah cara masyarakat atau rakyat untuk memiliki hunian tempat tinggal. Lebih detail mengenai apa itu KPR, telah hadir bersama kita Bapak Andreas Timothy, SH, MKN, sebagai narasumber yang merupakan salah satu notaris yang berpraktik di Kota Batam. Selamat datang Bapak Andreas. Terima kasih Pak Andra. Apa kabar hari ini Pak? Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terkait tema kita hari ini, KPR, kredit kepemilikan rumah. Makin bertambah jumlah penduduk, makin banyak orang yang perlu rumah. Bagaimana demand pertumbuhan penduduk dan korelasinya dengan KPR saat ini Pak Andreas? Silakan Pak. Iya, tentunya sangat berkaitan erat antara pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan rumah dan KPR. Karena dengan bertambahnya penduduk, maka otomatis kebutuhan rumah juga akan meningkat. Karena rumah merupakan kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, sandang, papan, dan pangan, ya itu penting sekali. Jadi papan ini yang penting. Jadi setelah adanya kebutuhan makanan dan pakaian, orang membutuhkan perumahan. Dan apalagi kalau kita melihat demografi di Kota Batam dan sekitarnya, ini kebutuhan akan perumahan akan sangat meningkat. Dan untuk Pulau Batam sendiri, kita melihat bahwa pulau ini luasnya hanya 415 km persegi. Penduduknya saat sekarang lebih kurang sudah 1,2 juta, dan rata-rata adalah usia produktif. Sehingga kebutuhan rumah akan meningkat, seperti Mas Andra nanti akan berumah tangga, perlu rumah, membangun rumah tangga. Betul. Ya. Benar sekali. Setuju ya Pak ya? Untuk selanjutnya, KPR telah populer sebagai salah satu cara orang Indonesia untuk memiliki rumah nih Pak Andreas. Bagaimana cara atau syarat agar seorang dapat menikmati fasilitas KPR dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya itu? Silakan Pak dijawab. Ya. Jadi cara untuk mendapatkan KPR oleh pemirsa dan masyarakat pada umumnya adalah bisa menghubungin bank. Dan di Indonesia dikenal bank yang memberikan KPR, baik itu bank umum dan bank syariah ataupun nanti bank BPR. Dan di samping itu, seperti lembaga keuangan di Indonesia masih belum bisa memberikan KPR kecuali KPM. Kredit pemilikan mobil bisa diajukan ke bank dan juga ke leasing atau perusahaan pembiayaan. Tapi kalau KPR, sampai sejauh ini kita masih melihat bahwa masih diajukan kepada bank, baik itu bank umum, BPR, atau bank syariah. Betul sekali. Untuk bank itu kan sekarang sudah banyak, seperti Bapak sampaikan tadi Pak Andreas, ada bank bank umum atau bank negara seperti bank BUMN, ada juga bank swasta, ada juga bank syariah. Untuk bank-bank atau lembaga keuangan seperti apa sih sebenarnya yang bisa dapat menyalurkan KPR kepada rakyat, Pak? Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bank-bank umum itu pada dasarnya mereka mempunyai program KPR, dan di samping itu BPR pun bisa menyalurkan KPR. Kemudian bank-bank syariah juga bisa menyalurkan dalam bentuk KPR.
Dan kalau bank umum ada perbedaan dengan bank syariah. Kalau bank umum mereka mengenal adanya bunga. Betul. Ya, kemudian kalau yang bank syariah itu mengenal adanya margin atau pembagian hasil. Jadi sesuai dengan kepercayaan itu pahalanya dunia akhirat ya untuk pemirsa Betul. yang membutuhkan KPR syariah. Oke, menarik Pak mengenai syariah. Sejauh ini kan banyak nih bank-bank yang gencar untuk memasarkan produknya masing-masing. Kalau dalam jenis untuk ke properti sendiri atau ke dalam KPR sendiri yang lebih menguntungkan masyarakat itu sepertinya seharusnya bank atau lembaga keuangan seperti apa sebenarnya Pak? Iya, jadi masing-masing bank itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kalau bank umum seperti yang kami sampaikan bahwa pemberian kreditnya itu memakai sistem bunga. Jadi fungsi intermediasinya adalah berpatokan kepada bunga. Dia menyalurkan kredit memakai bunga dan menghimpun dana dari masyarakat juga memakai bunga. Sementara kalau bank syariah itu memakai pembagian hasil atau keuntungan atau margin. Nah, kalau bank umum itu misalnya kalau kita kredit itu banknya bisa memberikan bunga yang floating, artinya bisa turun naik sesuai dengan perkembangan pasar uang. Betul. Tapi kalau yang syariah biasanya cenderung bisa marginnya dihitung dan flat. Jadi kalau kita ngambil 15 tahun, ya angsurannya akan tetap ya. setiap bulannya sampai 15 tahun. Sampai dia lunas. Ya, sementara di bank umum bisa saja berubah karena perubahan tingkat suku bunga. Dan masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya, tergantung kebutuhan dari masyarakat. Kalau dari segi Bapak sendiri nih Pak Andreas melihat yang untuk lebih menguntungkan sebagai kita nih sebagai rakyat, lebih bagusnya seperti apa sih sebenarnya dalam mengolah keuangan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini kan agak-agak sedikit susah untuk bisa mendapatkan rumah itu biar kita sesuai dengan kemampuan kita, lebih bagusnya memilihnya yang seperti apa nih untuk lembaga keuangannya? Ya. Ada nggak rekomendasi dari Bapak sendiri? Ya, tentunya kita akan memilih sesuai dengan karakteristik dari usaha kita, kemudian kemampuan pembayaran kita. Betul. Ambil contoh, misalnya kalau pengusaha, dia barangkali lebih prefer, lebih condong ke memilih bank umum. Karena sesuai dengan tingkat pendapatan dan sebagainya, dia tidak terpengaruh dengan suku bunganya naik dan turun, karena simpanan dia pun bisa naik dan turun. Betul. Tapi kalau misalnya masyarakat yang penghasilannya adalah fixed income atau pendapatannya tetap, dia akan memilih cenderung yang suku bunganya flat di bank tertentu, ya misalnya di BPR dan sebagainya, atau dia memilih yang konsep syariah. Ya, jadi marginnya itu dihitung, kemudian suku bunga, artinya margin itu mereka akan jadikan angsuran itu bisa tetap ya dari angsuran pertama sampai katakanlah 15 tahun, ya 15 tahun itu angsurannya akan tetap. Berarti kita kembalikan kepada konsumer nyamannya seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Dan untuk jenis-jenis KPR yang tersedia pada saat ini di perbankan itu seperti apa Pak? Ya, saat ini bank sangat atraktif ya dalam memberikan KPR. Dan sepengetahuan kami ada banyak produk yang ditawarkan. Contohnya KPR Inden. Kemudian ada KPR rumahnya sudah ready. Nah, Inden dengan ready ada perbedaan. Kalau Inden itu developer baru pematangan lahan, rumahnya belum dibangun. Tapi karena lokasinya bagus dan animo masyarakat sangat tinggi, mereka boleh inden, artinya pesan dulu nih. Dan walaupun bunganya sudah ditetapkan oleh bank dan rumahnya belum kelihatan, developer baru menunjukkan market dan gambar, kita sudah bisa KPR kepada bank. Dan ada bank yang kerjasama dengan developer, mereka
akan membiayainya. Kemudian kalau KPR yang ready artinya rumahnya sudah terbangun. Pak Andra kalau mau beli bisa lihat rumahnya, kemudian tipe berapa dan lokasi strategisnya seperti apa, itu juga bisa diajukan untuk KPR. Kemudian ada juga yang sifatnya subsidi. Oh, betul. Nah, ini lagi tren. Jadi pemerintah sesuai dengan programnya memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan rumah pertama. Betul. Mereka bisa subsidi. Jadi walaupun income mereka relatif rendah, tapi mereka juga mendapatkan subsidi bunga dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Betul sekali. Sepakat dengan kata Bapak tadi Pak Andres, bahwasanya ada juga rumah KPR yang inden, ready ataupun juga subsidi sesuai dengan program pemerintah. Nanti banyak banget pastinya yang akan muncul nih pertanyaan dari saya mengenai rumah subsidi juga, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini ya Pak ya, sesuai dengan pendapatan juga dari masyarakat. Untuk itu kita bakal break sejenak, kita saksikan komersial break berikut ini. Mau bukber murah dengan rasa enak? Artotel tempatnya. Berlokasi di pusat kota. Artotel menyajikan berbagai varian menu berbuka puasa untuk keluarga, sahabat, dan teman kerja Anda. Sajian menu Nusantara menggugah selera saat berbuka puasa. Dengan harga terjangkau Rp199.000 net per pax. Buy 9 get 1 free. Ayo reservasi sekarang. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda.
Baik Pak, menarik seperti yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai KPR inden, ready dan juga subsidi. Di mana pastinya masyarakat banyak sangat antusias banget nih dengan kata-kata dari subsidi. Yang mana ini adalah juga merupakan salah satu program dari pemerintah. Boleh dong Pak dijelaskan sedikit kepada masyarakat Batam TV, pemirsa Batam TV mengenai perumahan subsidi tersebut. Silakan Bapak Andreas. Baik, jadi pemerintah kita sangat bijaksana memperhatikan yang berpendapatan rendah, yang juga membutuhkan rumah untuk papan ini. Dan pemerintah melalui program FLPP itu ada di bank-bank, ya, bank umum maupun bank syariah, mereka bisa menyalurkan kredit-kredit yang bersubsidi. Dan rumahnya harganya kisaran antara 160 sampai 200 juta. Dan masyarakat yang berpendapatan rendah, katakanlah bekerja di industri, di pabrik, punya penghasilan tetap, tetapi dalam range tertentu. Jadi mereka bisa mengajukan kepada bank-bank yang mempunyai fasilitas ini. Mau bank merah, bank biru, atau bank kuning, banyak tersedia fasilitas ini. Dan ini untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah juga. Oke, betul sekali. Dan pastinya juga banyak sangat pihak yang terkait dan terlibat dalam proses berhubungan dengan KPR. Iya, pasti. Apa saja itu Pak kira-kira yang terkait dan yang terlibat dengan proses perhubungan KPR tadi? Iya. Jadi KPR itu minimal melibatkan ada 4 serangkai ini. Ada pengembang, kemudian ada kreditur, bank, ada debitur yaitu konsumen, dan juga ada notaris PPAT. Oke. Untuk PPAT sendiri ataupun notaris, pejabat membuat akta tanah dalam pemberian KPR. Apa sih sebenarnya perannya gitu Pak? Ya, perannya sangat sentral dan sangat penting. Apabila kreditnya sudah diproses oleh kreditur dengan debitur, dan juga di dalamnya ada developer yang menyediakan rumah dan telah disetujui, maka notaris akan mendapatkan order dari bank yang merupakan rekanan dari bank untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting, yaitu mengamankan dari sisi hukum dan sisi administrasi untuk perkreditan ini. Jadi notaris akan menyiapkan akta-akta yang diperlukan. Jadi ambil contoh adalah akte perjanjian kredit, kemudian akta jual beli, ini akte PPAT antara konsumen atau debitur dengan developer. Kemudian dokumen-dokumen pemberian jaminan atau akte pemberian jaminan yang diberikan seperti SKMHT atau APHT. Ini juga produknya PPAT. Jadi peran notaris dan PPAT sangat sentral di dalam hal ini. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada 4 yang terkait ya Pak. Ada bagian kredit, ada debitor, ada PPAT dan notaris. Pastinya banyak banget peran dari notaris tersebut di dalam untuk pembuatan KPR tadi. Untuk isi dari akta perjanjian kredit atau PK itu sendiri seperti apa Pak? Ya, kredit diawali dengan persetujuan kredit, kemudian semua syarat-syarat dari kredit itu antara debitur dengan kreditur sudah ditetapkan. Jadi seorang notaris diberikan tugas untuk membuat perjanjian kredit, mengatur hak dan kewajiban dari si kreditur. Contohnya kreditur harus menyediakan dana, tapi sebaliknya dia mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian pembayaran. Nah, sebaliknya ada debitur, berhak untuk minjam uang, tapi dia mempunyai kewajiban untuk membayar kembali angsurannya secara tepat waktu. Kemudian kredit ini di dalamnya ada suku bunga. Ini juga penting. Suku bunganya apakah floating, mengambang, atau fix. Kadang juga bisa dari kedua-duanya dan cap.
Jadi ambil contoh nih Mas Andra, nanti kalau mau ajukan kredit, kreditnya adalah 8 tahun. Nah, bisa minta kepada bank untuk memberikan penawaran. Dan ada bank yang memberikan penawaran floating. Tapi dipadukan juga dengan adanya fix. Kemudian juga ada cap. Jadi sangat atraktif ya. Bank merah, bank kuning, bank biru, mereka mempunyai skema pembiayaan yang sangat menarik. Dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan di dalam perjanjian kredit ada pasal-pasal yang sangat penting, itu perlu diperhatikan oleh pemirsa yang nanti menjadi debitur di bank. Nah, contohnya adalah misalnya kalau kreditnya dilunasin lebih awal, itu ada penalti. Ya. Jadi kadang masyarakat bertanya, loh kok saya lunasi lebih awal, kok malah kena penalti? Padahal dari sisi bank, karena kami juga dulu praktisi di bank, bank harus menyediakan dana untuk selama periode kredit ini. Katakannya tenornya 15 tahun, dia harus menyediakan dana 15 tahun. Begitu tahun ke-8 dilunasi, nah, dana ini kan sudah dibayar nih bunganya. Dan bank cas kepada nasabah penalti, itu adalah hal yang wajar. Tapi di sisi yang lain, si debitur tidak perlu membayar bunganya lagi. Karena proses pembayaran dipercepat itu, dia tidak perlu lagi membayar bunga yang sudah dia bayar itu dalam konsep pembayaran lebih cepat. Kemudian juga ada lagi yang penting, ini juga perlu diketahui seperti asuransi. Nah, ini penting. Jadi asuransi itu ada 2 kalau untuk KPR. Pertama adalah asuransi untuk kerugian atau rumahnya diasuransikan dari bahaya-bahaya kebakaran. Kalau misalnya terjadi bahaya kebakaran yang tidak disengaja, perusahaan asuransi akan mengganti rumahnya. Sesuai dengan kondisi keparahan dari kebakaran itu efeknya. Dan itu disurvei oleh asuransi. Nah, tidak kalah penting juga ada satu lagi adalah kredit juga diwajibkan oleh bank untuk membeli asuransi jiwa kredit. Jadi bukan jiwa ya, tapi jiwa kredit. Nah, jiwa itu berbeda dengan jiwa kredit. Nah, kita batasin yang jiwa kredit. Artinya apa? Kalau si debitur membeli asuransi dan memenuhi syarat tertentu oleh perusahaan asuransi, begitu dia tutup usia, maka ahli warisnya tidak akan repot lagi harus membayar sisa hutangnya. Dan ini untuk memproteksi keluarga dan juga ahli warisnya. Dan ini sangat penting, jadi sangat disarankan 2 asuransi ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai klausul one prestasi. Jadi kalau debitur one prestasi, maka adalah hak kreditur untuk boleh mengamankan aset yang merupakan jaminan, termasuk boleh menjualnya. Dan hasilnya tentunya adalah untuk melunasi kewajiban debitur yang ada di bank. Oke. Menarik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya ini balik sedikit nih ke belakang. Kan ini bisa kita bahas ini untuk hunian baru atau rumah baru untuk yang sepanjang tadi yang kita bahas. Bagaimana kondisinya jika kita membeli atau kita KPR-kan rumah yang bekas? Apakah butuh peran juga dari notaris atau keempat lembaga tadi yang telah disampaikan seperti pengembangan, kredit yang atau dari bank ataupun juga dari notaris tadi? Ya, pada dasarnya perannya sama. Jadi ada 4. Ini dikurang 1 yang developer karena belinya adalah melalui pihak ketiga atau rumah
second. Yes. Jadi Mas Andra boleh pilih rumah, contohnya, kemudian rumahnya sudah naksir nih, kemudian ajukan kepada bank setuju, maka KPR juga akan diluncurkan. Jadi di situ bank juga akan order kepada notaris ya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan akte-akte yang melindungi baik itu kreditur, debitur dalam hal pemberian KPR ini. Oke. Sepanjang telah Pak Andreas sampaikan tadi, sepertinya kita butuh edukasi nih sebenarnya. Masyarakat butuh edukasi bagaimana dia merencanakan di dalam memiliki atau ingin hunian baru seperti dari KPR dengan program-program. Karena mungkin banyak kita juga tidak paham dengan perlunya tadi seperti asuransi, ya kan? Untuk jaminan kita juga ketika kita tadi tutup usia gitu. Sebenarnya edukasi seperti banyak banget pastinya masyarakat butuh edukasi. Bagusnya tuh perannya itu dari Bapak sendiri nih sebagai notaris, ada nggak sih ilmu yang harus disiapkan sebagai kita nih mungkin generasi muda yang ingin memiliki hunian yang layak pastinya, apa tuh yang bisa dikasih kiat-kiatnya Pak? Silakan. Iya, jadi orang bijak mengajarkan teliti sebelum membeli. Yes. Ya, jadi sebelum membeli rumah, telitilah untuk memilih rumahnya, kemudian developernya, kemudian juga kalau pilih KPR kepada bank-bank ya yang reputasinya baik ya, dan mungkin juga ada hubungan relationship ya dengan si nasabah. Oh, tabungannya sudah ada di sana, mungkin proses kreditnya akan lebih mudah. Dan ini adalah bagian-bagian dari itu ya untuk ini. Jadi semuanya bergantung kepada konsumen dan juga debitur. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan nih Pak, tapi kita harus break sejenak. Kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Mau bukber murah dengan rasa enak? Artotel tempatnya. Berlokasi di pusat kota. Artotel menyajikan berbagai varian menu berbuka puasa untuk keluarga, sahabat, dan teman kerja Anda. Sajian menu Nusantara menggugah selera saat berbuka puasa. Dengan harga terjangkau Rp199.000 net per pax. Buy 9 get 1 free. Ayo reservasi sekarang.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Oke, kita kembali kepada segmen ketiga, Law and Justice. Tentunya masih bersama Pak Andres Timothy berkenaan dengan KPR, kredit kepemilikan rumah. Banyak banget pertanyaan yang muncul nih Pak, seketika ketika mengenai KPR ini, karena benar luas banget ya Pak ya kalau mengenai KPR ini. Dan untuk selanjutnya itu ada pengertian, pasti juga butuh akta jual dan beli. Apa itu pengertiannya, bagaimana penyimpanan akta tersebut, apakah ada salinannya untuk debitur atau kreditor, seperti apa itu Pak konsepnya sendiri untuk AJB kita menyebutnya. Silakan Pak. Iya, jadi akta jual beli menurut ketentuan dari hukum perdata adalah satu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, kalau KPR berarti rumah. Tapi di pihak yang lain ada pihak yang membeli dan harus membayar rumahnya dengan harga yang sudah ditetapkan. Dan jual beli juga menurut ketentuan hukum adat bahwa itu adalah TTS ya istilahnya kan. Terang bahwa terjadi jual beli, kemudian tunai, kemudian juga adanya serah terima atau levering. Ini penting. Jadi biasa kami sebagai notaris PPAT menjelaskan kepada konsumen dengan developernya apakah rumah yang diperjualbelikan sudah ready, siap untuk diserah terimakan, dan bagian dari serah terima itu penting sekali. Artinya dia boleh menerima uangnya dan real terjadi transaksi, kemudian rumahnya diserah terimakan, bisa direnovasi oleh si debitur untuk dia tempat tinggalkan nanti ya, maksudnya dia bisa tinggal di situ untuk selamanya. Nah, ini sangat penting. Jadi notaris dan PPAT juga berperan untuk menjaga kepentingan ini. Jangan sampai terjadi jual beli tapi rumahnya secara fisik tidak pernah diserah terimakan. Oke, itu mengenai AJB. Apa saja yang tertera atau diatur dalam AJB tadi itu, Pak? Ya, AJB adalah akta PPAT. Di dalamnya substansinya adalah adanya penjual, kemudian adanya pembeli, kemudian objek yang dijual belikan, kemudian juga harganya, dan harganya pada saat jual beli itu sudah dilunasi. Mungkin karena dia membeli tunai, atau mungkin karena KPR itu dananya berasal dari bank. Bank pada saat yang bersamaan sudah akan kreditkan uangnya kepada developer yang menjual rumah tersebut. Nah, seterusnya juga diatur mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Misalnya
sejak hari akta jual beli ditandatangani, maka semua hak dan kewajiban sudah menjadi hak dan kewajiban dari pembeli. Dan penjual secara bersamaan sudah melepaskan haknya kepada si pembeli. Dan kalau diatur mengenai kalau ada sengketa, itu biasanya ada pilihan hukum untuk selesaikannya lewat pengadilan di mana objek itu berada. Ini garis besarnya, Mas Andra. Oke, berarti dalam tadi sudah Bapak sampaikan seperti KPR, ketika dia konsumen menyelesaikan 15 tahun, berarti AJB tersebut akan dengan sertifikatnya akan diberikan setelah 15 tahun atau seperti apa nih? Ya, berkaitan dengan itu, setelah akta jual beli pun sebenarnya debitur berhak untuk minta kepada bank. Jadi bank nanti bisa memberikan akta jual beli sebagai bukti telah terjadinya jual beli tanah dan bangunan atau rumahnya. Kemudian juga adanya perjanjian kredit. Dia juga boleh minta fotokopinya. Terus tadi kita singgung mengenai asuransi. Iya. Ya, asuransi rumahnya berapa yang di-cover asuransi atau asuransi jiwa kredit. Berapa yang dijamin untuk asuransi jiwa kredit ini. Ini adalah merupakan hak konsumen untuk bisa minta kopinya kepada bank. Dan apabila lunas, tadi disebutkan 15 tahun, maka aslinya itu akan dikembalikan. Dan bank akan menyerahkan dokumen-dokumen aslinya berikut dengan tanda terima. Artinya si nasabah sudah menerima kembali semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan diperlukan surat roya untuk menghapus hak tanggungan juga diberikan di situ. Dan surat keterangan lunas juga diberikan. Nah, ini adalah siklus berakhirnya KPR. Tadi ada Bapak singgung mengenai hak tanggungan ataupun hak jaminan. Apa sih sebenarnya itu hak tanggungan atau hak jaminan itu? Untuk pengertiannya sendiri itu apa Pak Andres? Ya, jadi hak tanggungan adalah hak jaminan di mana ada kreditur, ada debitur. Jadi debitur menyerahkan jaminannya untuk menjamin hutang tertentu kepada kreditur. Contohnya KPR-nya berapa dan dijaminkan dengan nilai berapa. Dan kreditur dalam hal ini mendapatkan hak preferen, didahulukan dari kreditur lainnya. Dan ini sangat penting, merupakan hak jaminan atas bank untuk KPR maupun kredit-kredit yang lainnya. Dan apabila si debitur cedera janji atau wan prestasi, maka bank berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminannya. Demikian. Untuk isi dari pemberian hak tanggungan atau APHT tadi itu apa aja Pak? Isi keterangan-keterangannya untuk konsumen itu seperti apa Pak? Baik, jadi kalau APHT atau SKMHT pada dasarnya substansinya adalah mengatur adanya yang memberikan hak tanggungan. Tentunya biasanya adalah debitur dan yang menerima hak tanggungan adalah kreditur. Kemudian berapa hutang yang dijamin, dan itu spesifik. Katakanlah pinjamannya 100 juta, yang hutang yang dijamin adalah 100 juta. Kemudian hak tanggungan yang dibebankan, biasanya itu bank mematok itu 125%. Jadi hak tanggungan yang akan dibebankan adalah 125 juta. Tujuannya untuk apa? Untuk menjamin hutang pokoknya, kemudian bunga, kemudian denda selama periode kredit, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya. Dan di dalam APHT juga disebutkan adanya kewajiban dari si debitur untuk mengasuransikan objek yang merupakan objek hak tanggungan. Jadi rumahnya wajib diasuransikan dari bahaya kebakaran. Dan dia harus merawat dengan baik, termasuk kalau nanti diperlukan oleh bank, dia wajib untuk mengosongkan apabila dia wan prestasi.
Dan juga ada pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Demikian. Oke. Pasti bakal ada perselisihan juga kan Pak, untuk mengenai konsumen dengan debitur dan banyak faktor pastinya. Dalam hal berakhirnya masa kredit atau masih dalam proses kredit, biasanya kan tidak mulus semua nih. Tidak jarang ada terjadi perbedaan atau pandangan atau perselisihan. Kira-kira nih Pak Andreas, atau di mana biasa menjadi celah terjadinya perselisihan itu seperti apa? Biar konsumen tahu, biar bisa lebih hati-hati lagi untuk memaintain terjadinya resiko kemudian hari. Apa celahnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting untuk para pemirsa. Perselisihan itu bisa terjadi pada saat kredit sedang berjalan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh bank maupun oleh konsumen atau debitur. Nah, contoh, bank menaikkan suku bunga, sementara KPR-nya waktu pertama si debitur memilih floating rate. Jadi floating rate itu artinya konsekuensinya suku bunganya bisa naik dan bisa turun. Dan saat sekarang ini malah cenderung naik karena BI rate-nya atau suku bunga BI cenderung naik karena inflasi dan lain sebagainya. Dan di tengah situasi seperti ini biasanya si debitur timbul persoalan, begitu suku bunganya naik, angsurannya berubah, mereka kadang protes kepada bank. Dan bank biasanya bertahan, loh kenapa Bapak atau Ibu sebagai debitur memilih floating rate dengan konsekuensinya seperti itu. Artinya kalau bunga naik, ya angsurannya otomatis naik. Nah, kenapa tidak memilih suku bunga yang fix pada saat itu? Dan ini adalah konsekuensi dan masalah juga bisa datang dari si debitur atau si konsumen itu sendiri. Misalnya mereka dirumahkan pada saat COVID kemarin, ya, atau di PHK, usaha mereka tutup, mereka tidak punya penghasilan seperti sedia kala. Nah, ini juga jadi masalah, angsurannya tidak bisa dibayar. Nah, lalu solusinya seperti apa? Dalam hal kredit sedang berjalan, kalau ada masalah, saran kami adalah datang kepada bank. Ya, mencari solusi, kemudian sampaikan keluhan dan juga situasi ini secara jujur dan terbuka. Jadi bank perlu diupdate kondisi keuangan kita itu seperti apa. Dan dari sana, bank biasanya akan bersama dengan debitur untuk mencarikan solusi. Dan seperti dalam masa COVID, pemerintah melalui Menteri Keuangan, OJK memberikan peraturan ya bagaimana untuk merestruktur atau restru kreditnya itu karena masyarakat dalam situasi yang sulit. Jadi restru itu bisa terjadi karena ada persetujuan dari bank memberikan kemudahan. Misalnya angsuran mereka dulu pokok dan bunga itu adalah 5 juta, tapi saat sekarang dia mungkin tidak bisa membayar 5 juta karena kemampuan mereka menurun. Mungkin dia hanya bisa membayar bunganya saja, tapi pokoknya bagaimana nanti dijadwal ulang untuk waktu tertentu. Dan begitu ekonomi bagus seperti sekarang ini, mereka sudah bisa kembali untuk membayarnya seperti sedia kala. Nah, lalu di akhir kredit, kalau di akhir kredit si debitur membayarnya secara tepat waktu, ya, itu biasanya tidak ada masalah. Kecuali begitu kredit jatuh tempo masih ada tunggakan. Nah, itu yang jadi masalah. Dan kita katakan kalau dia adalah membayar tepat waktu sesuai dengan jadwal angsuran atau cicilan yang ada, sampai begitu jatuh tempo, maka selesailah kewajiban dia. Dan dia bisa menuntut haknya dia kepada bank untuk mengembalikan surat-suratnya, sertifikat,
surat lunas, surat untuk meroyah hak tanggungan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau begitu jatuh tempo masih ada kewajiban, ya dia harus menyelesaikan kewajibannya sampai selesai, baru bank kembalikan surat-suratnya. Nah, intinya perselisihannya biasanya di sana, dan pesan kami kalau ada masalah nanti dengan kredit, datang kepada bank baik-baik, jangan kabur, tinggalkan Kota Batam dan lain sebagainya, tapi cari solusi ya yang terbaik, dan banyak jalan yang bisa ditempuh ya untuk penyelesaian solusi itu. Demikian. Sepakat Pak, banyak jalan ya Pak untuk mencari solusi ya, jadi jangan kabur. Iya, benar. Seperti kita rasakan pada saat ini Pak, bahwasanya usia produktif untuk bekerja itu adalah generasi milenial ataupun Gen Z. Iya. Seberapa besar kesempatan generasi milenial dalam untuk mendapatkan hunian melalui KPR? Ataukah harus mereka, kan kebanyakan mungkin mereka nanti saja dulu, ada nggak sih masukan untuk mereka biar lebih cepat dan tanggap mengenai kebutuhan, karena ini adalah kebutuhan pokok seperti yang Bapak sampaikan tadi, adalah papan, sandang, dan pangan, dan ini adalah papatnya, di mana termasuk kebutuhan pokok. Boleh Pak sedikit saran ataupun masukannya kepada generasi milenial yang sangat produktif pada hari ini? Silakan. Tentunya Mas Andra mewakili milenial ya. Dan milenial sekarang luar biasa, Mas Andra. Lain dengan milenial zamannya kami ya. Dan pendapatan mereka juga luar biasa ya, bahkan lebih hebat ya dari yang sudah generasi-generasi yang seperti kami ya. Jadi mereka punya pendapatan, misalnya ada yang di IT ya pendapatannya luar biasa, ada yang di startup dan sebagainya. Itu pendapatannya luar biasa, dan banyak sekali bank-bank dan developer justru mengincar segmen ini. Nah, di Jakarta, di Batam sudah mulai, dan bank-bank itu terutama bank umum, mereka banyak menawarkan produk-produk KPR untuk milenial ini. Jadi dengan kondisi penghasilan seperti ini, kemudian dengan usaha mereka tentunya ada yang tidak bekerja, tapi usahanya luar biasa, pendapatan mereka, dan bank itu bisa analisa. Ya, dia melihat tabungannya, dia melihat statementnya mereka, investasinya di mana dan sebagainya, dan bank akan analisa sesuai dengan SOP-nya, dan generasi milenial ini juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan KPR. Ada bank-bank tertentu, termasuk di Kota Batam ini, mereka malah sudah menyiapkan program-program khusus ya untuk milenial. Setuju sekali. Oke Pak, mungkin itu banyak pertanyaan dari sesi terakhir kali ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak sendiri mengenai KPR dan untuk masyarakat pada hari ini. Silakan Pak. Baik. Jadi closing statement dari kami, notaris PPAT, yang dalam kesempatan ini memberikan edukasi juga kepada pemirsa dan masyarakat. Kami notaris PPAT mempunyai peran yang sangat sentral dan sangat penting dalam proses KPR. Dan setiap saat bisa konsultasi kepada notaris PPAT yang menangani KPR, termasuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Nah, untuk konsumen atau masyarakat, jangan segan untuk bermimpi punya rumah. Terutama yang mau berumah tangga kayak Mas Andra, yang masih tinggal di rumah mertua indah. Ya, jadi ini juga perlu memikirkan, kalau bukan karena halangan tertentu, ya punya mimpi untuk membeli rumah, ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena saya ingat pengalaman saya sendiri. 30 sekian tahun yang lalu, saya mau menikah, saya KPR. Ya, dan suku bunga waktu itu adalah 18%. Luar biasa. Sekarang, pemerintah dengan kondisi ekonomi Indonesia yang begitu bagus, suku bunganya hanya single digit.
bisa 8%, bisa 9%, ya. Dan banyak yang ditawarkan oleh bank, sangat atraktif. Kalau dulu kita tidak banyak pilihan. Dan mimpi punya rumah tidak salah, daripada kita hanya ngontrak saja, Mas. Karena ngontrak itu atau sewa, itu sepanjang masa, sepanjang itu kita tidak berani untuk kredit, kita tetap akan sewa. Dan ingat, ada fakta dan mitos ya. Ada mitos yang mengatakan bahwa jangan kredit rumah, lebih bagus sewa. Dan itu tidak benar. Karena harga rumah naik sesuai dengan kondisi inflasi dan sebagainya. Dan kondisi Batam dengan luas yang cuma 415 km, permintaan rumah begitu banyak, sementara pulau kita sangat terbatas. Jadi KPR itu saya katakan sangat menarik, dan pesan kami adalah pilihlah developer yang terbaik, ya, rumah yang terbaik, kemudian pilihlah bank yang terbaik, mau bank biru, mau bank merah, atau bank hijau dan kuning. Anda bisa pilih sesuai dengan relationship kita dengan bank itu sendiri. Dan berani bermimpi ya, berani bermimpi ya. Berani bermimpi ya Pak Andreas ya, luar biasa. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada hari ini di Law and Justice bersama saya Andra. Injustice anywhere is threat to justice everywhere. Ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman bagi keadilan dimanapun. Martin Luther King Jr. Saya Andra, tentunya dengan segenap tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa. Batam TV, Inspirasi Kepri. Batam memang belum punya klub yang